Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, kita kembali lagi dalam lagi on air. Masih pembahasan kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Iya, jadi ini strategi-strategi kita, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan Iya, potensi ibadah kita di bulan Ramadan. oke, bagus. Ah, Nah, saya mau bertanya nih Pak Ustadz tentang amalan. Oke, ada penelpon Pak Ustadz ya. Kita simak dulu. ya. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Arahnya di Tebing Tinggi. Mama Marani Tebing lebih Tinggi. tinggi. Oke, Silakan Mama Rani. pertanyaannya, Bu. Banyak nggak pertanyaannya? Dua Ustadz. Waduh, Dua. Ah. Gini Ustadz, Anda kan belum lancar tuh baca Quran. Hmm. Nah, jadi kalau tadarusannya sambil mendengarkan speaker Quran boleh nggak? Gimana? Yang pertama. Gimana? Bis- Yang Mohon maaf, Bu. Mungkin suaranya Ya, agak mungkin diangkat. teman bisa dibesarkan suaranya. Gini Ustadz, boleh nggak membaca Al-Quran itu waktu tadarusan? Nah, sambil mendengarkan speaker Quran itu Ustadz. Oke. Oh, maksudnya mendengarkan murotal. Ya. Aha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyuruh suami itu sedekah, itu kita kecipratan pahalanya nggak Ustadz? Oh iya Bu ya. Ya, cipratan pahala ya, bukan kecipratan duitnya ya. Ya, gitu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Rani. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bolehkah Saya juga- kita membaca Al-Quran sambil mendengarkan murotal? Iya begitu Pak Ustadz. Iya. Tadi yang saya pahami, kita membaca Al-Quran, tadarusan, terus mendengarnya untuk mengikutinya ya. Iya betul. Ya. Kalau itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, mendengar untuk belajar gitu. Insya Apalagi Allah kita dapat untuk dua pahala. makhrajnya, Ya, tajwidnya untuk gitu. makhrajnya ya. Pertama membaca Al-Qurannya sendiri, kedua adalah pahala kita belajar membaca itu sendiri. Ya. Ya. Oke. Bahkan kata Rasulullah, orang yang terbata-bata saja membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, apalagi dengan dia terbata-bata, kemudian dia meningkatkannya dengan belajar ya, belajar istima istilahnya begitu, mendengarkan dari syekh-syekh begitu. Berkaitan dengan ini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan juga tadi, yaitu tentang amalan yang sering kita lakukan di masjid tuh. Gitu selesai taraweh kita bikin Tadarusan, halakoh, halakoh. lalu kita baca Al-Quran pakai ganti-gantian mikrofon. gitu. Pakai mikrofon masjid supaya Tadarusan tetap istilahnya mendengar. kalau daerah kita. Bagaimana, Sebenarnya membaca Al-Quran dengan seorang membaca yang lain menyimak itu sunnah ya, kita katakan jais, Jais, tidak akan boleh diperbolehkan. Bahkan tergantung niatnya lagi. Kalau niatnya adalah untuk belajar, justru mendapatkan pahala belajarnya tadi. Ya. Iya betul. Yu'jar fi ta'allumihi, dia mendapatkan pahala dari aktivitas belajarnya tadi. Nah, jadi secara umum ini tidak ada masalah selama yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan masalah syariat. Misalnya apa? Ikhtilat misalnya begitu. Kadang-kadang kan Ikhtilat, iya. yang kita lihat fenomena di lapangan itu mereka membacanya dengan Bersama wanita ya, juga ada gitu. wanitanya begitu. Ini tidak boleh. Ya, tak boleh untuk seperti ini. Tapi kalau dia baca seperti tadi dengan ada kelompok orang, satu membaca, satu mendengarkan, nah itu tidak mengapa. Oh, Ya. iya. Nanti kalau ada salah diperbaiki. Ya, gitu, ada Ustaz. salah diperbaiki. Tapi niatkan itu untuk belajar. Namun yang lebih aula kalau pada bulan Ramadan itu membacanya masing-masing sendiri-sendiri. Oh begitu Ya. Pak Ustadz ya. Kadang-kadang ada memang tradisi di beberapa tempat mereka mengkhatamkan Al-Quran itu kayak estafet gitu. Ya. Oh iya, kejar Sambung- target Pak Ustadz. ya, sambung-sambung. Nanti kau baca dari juz A sampai juz ini, aku baca dari juz ini sampai juz ini. Jadi dihitung khatam. Itu sebenarnya bukan khatam. Karena dia yang dikatakan khatam itu adalah ketika kita membaca sendiri. Oh begitu Ya, Pak Ustadz ya. dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang dikatakan khatam kalau kita membaca Al-Quran. Kalau misalnya si fulan bacanya juz 1, fulan juz 2, fulan juz 3, ya itu bukan khatam dia gitu. Oh, gitu dia. Iya. Betul. Kolaborasi nih, gabungan. Iya. Ya, dan jangan sama akhwat. Tentang sama akhwat dimerdu-merduin. Biar semangat. Ya, itu juga nggak bagus ya. Jadi ini diperhatikan. Jadi ketika kita katakan model seperti tadi itu tidak mengapa, pertama dari sisi niat. Niatnya harus adalah untuk belajar gitu kan. Yang kedua, jangan ada dicampuri dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Seperti ikhtilat atau apa istilahnya, hal-hal yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW begitu. Oke. Jangan pula nanti yang Dan sini ingat, ngaji. ya ingat juga itu tadarus yang sebenarnya adalah dia membaca sendiri. Sendiri, Oh, Ustaz, ya? itu yang Itu yang tadarus. diperintahkan oleh syariat kita untuk memperbanyak baca Al-Quran tadi. Oke, bagus. Oh. Kemudian pertanyaan kedua tadi, yaitu tentang menyuruh suami nih Pak Ustadz untuk bersedekah. Apakah kita kecipratan pahalanya? Gitu. Ya paling tidak adal alal khair kafa'ilihi. Oh, Orang iya, yang betul. mengajak menyeru kepada kebaikan Iya. sama seperti
orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Oke, Nah, tanpa dari sini, mengurangi tanpa mengurangi pahala pahalanya. orang yang melakukannya tadi. Jadi Ya, kalau kita mengajak orang bersedekah, mereka kemudian bersedekah akibat ajakan kita tadi, insya Allah kita dapatkan pahala dari dia. Bukan suami kita saja, termasuk orang lain yang kita seru mereka, ayo berbuat kebaikan, ayo kita mengaji, ayo kita apa. Insya Allah ketika mereka melakukan itu, kita dapatkan juga pahalanya. Oke. Masya Allah. Jadi para pemirsa dan juga sahabat dari Salah, Ya, apa yang kita dengar di hari ini tolong diamalkan. Ah, Karena kami juga dapat pahala. betul. Jadi Insya Allah. jangan lupa sedekah. Oke. Tingkatkan terus. Iya, supaya kita dapat pahala juga. Iya, Kan kita amin. mengajak gitu Pak Ustadz ya. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan via SMS nih Pak Ustadz. Cukup banyak sekali di sore hari ini. Yaitu yang pertama dari hamba Allah di Serdang Berdagai katanya. Mana miring? Ini bentar dulu. Nah, Mau itu dia. tanya, apakah boleh saya menjadi imam untuk suami saya pada waktu sholat? Berarti ini Seorang istrinya istri. ya, seorang Istri, istri jadi imam waktu sholat untuk suaminya. Mm-mm, Suaminya di belakang. Tawan ittafaqal ulama, sudah sepakat para ulama dalam masalah imamah, mm-mm. itu tak boleh wanita mengimami laki-laki. Ya, itu tak boleh. Oke. Jadi ringkas saja kita katakan Nggak boleh ya? wanita tak boleh mengimami laki-laki. Mm-mm. Adapun laki-laki tentunya dia boleh kan mengimami Iya, wanita. Bagaimana kalau kondisinya misalkan Ustadz Belajar gitu. laki-lakinya itu seorang mu'alaf gitu kan? Misal. Iya. Nah, kan belum pinter sholat, jadi untuk ngajarinya kayak gini gitu. Kalau mengajari berbeda dengan mengimami. Oh, Ya. gitu. Kalau mengajari dia mengajari. Ya, Kayak saya- gini nanti, kayak ya, gini harus nanti. begini gitu. nanti begitu nanti. Tapi kalau mengimami adalah memang sholatnya. Sholat betulan. Oh, iya. Ibadahnya itu diimami oleh wanita itu tidak boleh. Hmm, Adapun oke, kalau insya dia Allah. mau menjadi imam, maka dia imam untuk kaum wanita juga. Oh gitu ya. Begitu ya. Misalnya di rumah, ini kan sekarang kita kan ada dianjurkan untuk beribadah di rumah. Salah satunya tarawih. Pertama sang suami hendaknya betul-betul berlatih lagi ya, berlatih ngaji, berlatih apa. Kemudian kalau memang tak bisa, sang apa namanya istri tadi hanya boleh mengimami keluarga yang wanita saja. Yang perempuan. Oh, Yang begitu perempuan ya. saja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ya. Ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah dari kota Binjai. Wow, dari Rambutan. Musim nggak ya? Insya Allah. Ini saya safar nih. Aha. Zuhur berjamaah. Ya. Asarnya di jamaah atau di kosor kira-kira Ustadz? Nah, kira-kira Nah, Ustadz, untuk safar nih. asarnya itu di jamak ketika zuhur atau kita sholatnya di kosor ketika di jam asar. Mm-mm. Oh ini di luar tema sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini karena safar nih. Mana tahu nanti Ramadan dia bersafar Ustadz. Iya iya iya. Betul. Pertama masalah jamak itu lebih luas, ausa minal qasar ya. Kalau jamak itu tidak mesti safar, termasuk musim hujan. Ya kalau kita hujan itu juga boleh sebenarnya untuk melakukan jamak. Oh, gitu. Zuhur sama asar, isya sama maghrib sama isya gitu. Walaupun kita di rumah. Walaupun kita di rumah, kalau hujan ya. Tapi kalau jamak ini sebenarnya di masjid. Jamak Ya, di masjid. jamak itu ya? di masjid yang Jamak di masjid. wallahu taala alam. Oke. Eh, Adapun masalah tadi kalau dia sudah berjamaah zuhur, dia safar ini berjamaah di satu masjid, maka dia boleh nanti untuk menggabungkannya dengan sholat asar kalau dia safar ya. Oh. Nah, dan sholat asarnya boleh untuk dikosor ketika itu. Oke, bagus. Terima Dan kasih. kosor banyak, ini harus disyaratkan safar saja ya, Safar ya. Oke. Oh, khusus kalau kita safar boleh untuk mengkosor. boleh kosor. Oke. Tapi kalau jamak tadi bisa, tidak pun kita safar seperti hujan, seperti ada hal-hal lain gitu, ada uzur-uzur lain, maka boleh. Oke, Boleh, terima ya. kasih. Itu Bang Sepertinya kita laris, ada penelpon lagi. Oh, laris ya. Nah, ini ngundang apa nih iklan nih? Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Nenek Erus, Rekor Asahan. Masya Allah, Nek Ros. Silakan Nek Ros pertanyaannya. Jangan banyak-banyak Nek ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Nenek mau tanya. Maksudnya kita ini mau infak ataupun sedekah. Itu ada 3 yang perlu diberikan infak. Ya. Ada pembangunan masjid, ada anak yatim, ada anak yatim piatu. Jadi yang kita utamakannya kita berikan yang mana Ustaz? Ya, Oke. kita aja Nek. Iya. Aha. Nah, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah ya. Kita mau berinfak, Ada 3 opsi. tapi ada 3 opsinya nih. A. Bangun masjid, B. anak yatim, C. yatim piatu. D. Bang Biring. Kita nggak masuk. nggak masuk ya? Ya, monggo, Pak Ustaz. tadi Nek Ros, kita udah tunggu-nunggu. Oke Pak Ustadz, itu yang Wallahu mana kita alam. yang Ya, lebih utama? wallahu alam, mana kurang tahu juga mana yang lebih utama, tapi memang kita lihatlah yang lebih
apa namanya lebih butuh dalam hal Lebih butuh ini. ya. Kadang-kadang di pembangunan masjid apa kita lihat, kalau hanya sekedar tersier atau apa namanya istilahnya sekunder saja Iya. untuk pembangunan tersebut, maka utamakanlah anak yatim. Ya, Oke. anak yatim. Kecuali misalnya masjid ini mau dibangun atapnya gitu Pak Ustadz Ya, ya. kecuali Ini kalau penting nih. memang masjidnya itu memang tidak di suatu tempat tidak ada masjid sama sekali. Oke, betul. Ya, mereka butuh sekali untuk bangunan masjid. Maka insya Allah man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun satu masjid, maka insya Allah Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Oke. Tapi ingat juga anak yatim itu ada juga hadis Rasulullah yang yang memberikan yang berbuat baik Iya. kepada anak yatim itu nanti di hari kiamat seperti 2 jari kata Rasulullah ya, Iya. berada dekat dengan Rasulullah, artinya dekat dengan Rasulullah begitu. Nah, jadi kalau masalah prioritas ini kita yang melihat mana yang lebih Butuh. butuh dalam keadaan itu. Jadi dia Oke. apa istilahnya sesuai dengan setiap kasusnya berbeda-beda gitu. Ya. Oke. Ini yatim sama yatim piatu sama Ustadz ya? Yatim sama yatim piatu. Kalau yatim piatu nggak ada ayah dan ibu gitu kan. Iya, betul. Tentunya lebih aula begitu. Lebih utama Nah, lah ya. lebih utama untuk Betul. dibantu. Apalagi masih kecil kali. Dan kita juga melihat ya, ada juga yatim piatu tapi kaya. Oh, ada juga Ustaz. Ya Ada. banyak. Ya. Banyak. Nah, maka ini nilai apanya tadi tentunya lebih tinggi yatim begitu. Jadi dia tergabung yatim dan juga fakir. Oh, iya, iya. Miskin. Itu Iya. kita lihat. Kayak Oke, Pak terima Lekku, yatim piatu kaya aja. Le udah besar itu udah punya anak, mungkin udah punya Berarti cucu. yang kategori yatim piatu atau dikatakan yatim itu yang sudah besar atau ada batasan usianya, Ustaz? Masih anak-anak, Masih ya, anak-anak, masih belum anak-anak. Dan balik. dia belum balik, belum bisa untuk mencari nafkah untuk diri sendiri. Iya. Belum balik lah kita katakan, Iya, itu yang dikategorikan yatim. Tapi kok Pak Lekku nggak masuk karakter ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Tidak apa-apa Pak Ustadz ya. Ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nurbaina, ini mau bertanya. Menjelang bulan Ramadan banyak masyarakat kenduri. Kenduri. Katanya mengirimkan doa kepada keluarga yang telah meninggal. Betul. Mohon pencerahannya Ustadz. Oh, sebenarnya agak gelap. Itu dicerahkan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira memang disyariatkan atau diperbolehkan nih Ustaz, menjelang bulan Ramadan kita adain kenduri dengan niat untuk mengirimkan doa kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, dari penjelasan para asatizah yang pernah kita dengar ya, ustadz senior kita di Indonesia lah khususnya, juga para ulama, mereka mengatakan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ya, betul. artinya apa? Amalan-amalan itu kalau dikhususkan memang dalam momentum menyambut bulan Ramadan itu tidak boleh. Kemudian masalah kenduri itu sendiri, mengumpulkan orang untuk mengirim doa misalnya kepada si mayit, di situ pendapat yang kuat lah kita katakan, yang paling rajih, termasuk juga dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan itu tidak sampai kiriman doa itu tadi. Karena memang yang wajib untuk berdoa atau yang sampai doanya itu kepada si mayit adalah kalau anaknya langsung berdoa. Jadi bukan orang dikumpulkan suruh doakan ayahnya misalnya gitu, bukan begitu caranya. Dia saja yang mendoakan. Kalau dia mau bersedekah untuk nama orang tuanya, untuk pahalanya sampai ke orang tuanya, dia sedekah, kasihkan makanan kepada fuqara begitu. Bukan dengan cara mengumpulkan mereka dalam satu rumah kemudian dimintakan mereka berdoa. Ya. Dibuatlah bacaan-bacaan tertentu. Nah, ini tentunya menyelisihi syariat kita. Pertama, kalau anaknya yang berdoa langsung untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dan kedua orang tua tersebut adalah muslim, maka insya Allah doanya sampai. Ya. Tapi kalau orang lain, nah, maka itu tadi pendapat yang kuat dalam masalah ini dan yang paling mengatakan tidak sampai. Tapi memang lebih kalau kita lihat secara rasionalnya, logika kita biasanya. Ya kalau misalnya uangnya nih Pak Ustadz ya, kita kumpulkan lalu kita sedekahkan atau kita buat makanan kita sedekahkan, lebih sederhana, lebih mudah dan lebih murah Pak Ustadz. Ribet ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang nggak boleh kumpul-kumpul. Oh, Betul, ya. Bayar aja atas nama mama saya, bapak saya begitu. Ya, salah satu hikmah saya dapat berita juga kan dari kampung begitu. Di sana sekarang karena ada kasus corona ini kita katakan, jadi mereka modelnya sedekah saja gitu ke rumah-rumah begitu. Ya, itu lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus ya Pak Ustadz ya, betul-betul. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus, bacaan-bacaan khusus lagi di dalam kenduri-kenduri itu gitu. Oh gitu. Oke, Pak Ustadz. Ya, jadi niatnya sedekah saja gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, kita lanjut kembali Pak Ustadz. Ya. Ini ada yang bertanya nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wanita yang masih dalam keadaan haid? Lalu bangun malam
tapi hanya membaca Al-Quran dan berdoa. Apakah hal seperti ini masih mendapatkan keutamaan qiyamul lail, Pak Ustaz? Nah, kira-kira gimana nih, Ustaz? Pertama kalau kita niatkan, ya, innamal a'malu binniyat, ya, man hamma bihasanatin, atau dalam artinya barang siapa yang, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya niat, punya azam untuk melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, apalagi karena ada uzur syar'i, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut, nilai kebaikan tersebut, ya. Iya. Jadi kalau kita sudah punya niat, punya punya keinginan yang kuat untuk bangun pada malam Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun kita tidak terhalang dari melakukan hal tersebut karena uzur syar'i, maka insya Allah kita mendapatkan ma'jurin, insya Allah kita mendapatkan pahala juga karena niat kita tadi. Oh, iya. Nah, kemudian Apalagi memang selama ini kita udah melakukannya gitu, Pak Ustaz. apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah menjadi kebiasaan kita sholat malam, maka insya Allah lebih besar. Walaupun kalaupun ini kan Ramadan, ya, Ramadan kita memang kan tidak setiap orang kadang melakukan sholat malam, tapi memang pada Ramadan itu pada 10 terakhir dia ingin sekali dapat qiyamul lail gitu kan, dapat malam Lailatul Qadar. Tapi terhalang tadi seperti haid dan nifas itu. Maka perbanyak saja berdoa, berzikir, ya, dan hal-hal yang tidak melanggar syar'i dari orang yang haid. Ya begitu. Seperti misalnya menyentuh mushaf, ya. Itu jangan baca Quran nggak masalah dengan dari hafalan misalnya begitu, tapi tidak menyentuh mushaf. Seperti itu, Masya Allah. Ini kan bagaimana menenangkan jawaban seperti ini. Ya. Oke, kita break dulu Pak Ustadz. Ya, untuk itu pemirsa dan juga sahabat Risalah dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah kita setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi.